penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih. Kami percaya Engkau punya pesan bagi setiap kami, bagi siapa yang mendengarkan acara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya tujuan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh memberkati mereka, boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dan kami semua boleh belajar dalam kebenaran firman-Mu, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Shalom, berjumpa kembali dalam doa malam. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mempunyai nilai dalam kehidupan kita. Ya, memang segala sesuatu itu ada nilai dan ukurannya. Ya, emas dinilai dari berat dan kemurniannya. Berlian ada nilainya juga dari karat, warna, potongannya. Ya, saya sudah enggak terlalu paham, cuma saya hanya bisa melihat memang semuanya berbeda-beda nilainya. Ya, bahkan besi yang kelihatannya itu juga ada nilainya dari beratnya. Ya, rosokan aja ada nilainya. Kalau ditimbang sekian kilo berarti harganya sekian. Nah, hidup kita juga ada nilai dan ukurannya. Makanya penting bagi kita untuk memahami nilai hidup kita ini. Ya, bagi kita umat Tuhan tentunya nilai hidup kita bukan berdasar hal-hal yang lain, tetapi bukan siapa menilai kita, tetapi nilai kita hidup kita yang penting adalah bagaimana nilai kita di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Ya, nilai hidup kita tidak tergantung dari apa kata orang, apa orang yang lihat, dari suara-suara negatif atau background latar belakang kita. Mungkin kekayaan kita, kalau dunia seperti itu. Dunia menilai selalu dari status ekonomi, kondisi keuangannya, pekerjaan, pencapaian-pencapaian, bahkan gelar, pendidikan, dan sebagainya, keberhasilan-keberhasilan kita. Tetapi kita hari ini belajar dan memahami sebetulnya yang penting bagi kita adalah nilai kita di hadapan Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kalau di dalam pandangan Tuhan, maka kita bisa mengerti bahwa kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Ya mungkin saja secara keadaan kita hari ini, kita mungkin diremehkan, mungkin kita juga direndahkan, atau mungkin juga mengalami penolakan, diabaikan, bahkan dibuang oleh orang-orang sekitar kita. Ya, dipandang, oh kok gak berarti dan sebagainya. Tetapi hari ini biarlah kita selalu ingat bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Dia melihat kita berharga, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa kita ini adalah pribadi yang memiliki nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Setiap kita harus mengerti bahwa kita ini diciptakan secara unik, ya, secara unik, secara khusus. Ya, masing-masing kita nggak ada yang sama satupun. Ya. Dan Tuhan tentunya menciptakan kita dengan satu tujuan. Di dalam satu rancangan rencana yang besar, Tuhan sudah menetapkan tujuan bagi kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mengenal kita sejak kita ini belum lahir, kita dalam kandungan. Dan Tuhan sudah memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan betapa berharganya kita. Ya. Di dalam kitab Mazmur, pasal yang 139, ayat 13 sampai 16, berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kita. Bahkan Tuhan sudah melihat kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah tahu dan Tuhan punya rancangan. Bahkan semuanya sudah tertulis sebelum ya, hari-hari itu ada.
Artinya Tuhan itu begitu memperhatikan kita dan dia tahu tujuan dalam kehidupan kita, tahu rancangan kita, karena bagi dia kita ini berharga. Ya, ya Tuhan mengasihi kita, kita semua mengerti bahwa setiap Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, itu menunjukkan kasih yang tidak terbatas dan tanpa syarat. Yesus datang ke dunia dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia, termasuk kita semua, ya, itu menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sangat populer, ya. Tetapi ayat ini begitu menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas tanpa syarat, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma 5 ayat 8 disebutkan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika suatu saat ya, saya mendengarkan satu lirik lagu, ya. Kemudian saya cari lagu ini judulnya apa sih. Ternyata lagu ini ditulis oleh, saya sangat tersentuh ya dengan lirik-lirik lagunya. Ditulis oleh Frankie Siombing, ya, judulnya Kau Mengasihiku. Di situ lirik-liriknya begitu luar biasa. Dikatakan bahwa lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Dikatakan bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik oh Tuhan. Sekalipun tak seorang pun mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lirik-lirik lagu ini begitu menyentuh hati saya. Ketika saya mendengarkan itu, saya diingatkan kembali betapa kasih Tuhan, betapa berharganya saya di hadapan Tuhan. Dan tentunya semua yang mendengarkan, semua umat Tuhan, kita semua berharga di mata Tuhan. Dia mengasihi kita lebih dari segalanya, lebih dari bapak kita, lebih dari ibu kita. Bahkan ketika kita tidak menyadari, dia kasih Tuhan itu gak pernah berubah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai umat Tuhan mengerti nilai hidup kita di hadapan Tuhan ini, bahwa kita berharga. Kita dikasihi Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Ya, banyak orang yang sukanya mengasihi diri sendiri, ya, minta dikasihani, ya. Jadi kayak orang nelongso begitu ya, nelongso ya. Mungkin karena kita di keadaan kita tidak baik ya. Ketika kita mengalami rasanya hidup kok tidak adil ya. Terus kemudian kondisi kita, ekonomi kita juga enggak baik dan sebagainya. Tidak perlu kita mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena kita dikasih Tuhan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita juga harus mengerti bahwa dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Seperti yang kita baca di ayat-ayat Mazmur tadi itu. Bahwa kita ini Tuhan punya rancangan. Jadi nggak perlu kita apapun yang kita hadapi hari ini. Bahkan orang lain ngomongin kita tentang apapun tentang kita. Bahkan kita mungkin dianggap tidak diremehkan orang begitu. Dan tidak dianggap begitu. Disingkirkan begitu. Nggak perlu nolong, nggak perlu mengasihi diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu sebabnya kita juga harus bisa menghargai diri sendiri. Bukan hanya merasa jangan mengasihi diri sendiri, tapi kita lebih-lebih lagi kita harus menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu artinya bisa menerima keadaan kita, bisa menerima kita sendiri dengan segala kekurangan, kelemahan, dan menyadari kelebihan-kelebihan yang ada. Artinya kalau kita menghargai diri sendiri berarti
kita ini enggak jadi orang yang minder ya, rendah diri, enggak ya. Kita harus bisa menghargai diri sendiri, termasuk menghargai diri sendiri itu termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan fisik, tubuh dan mental kita ya. Banyak umat Tuhan juga enggak menghargai diri sendiri, makan sembarangan ya, akhirnya kena sakit. Harusnya kalau kita menghargai diri sendiri, kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi kita, maka kita berusaha untuk menghargai diri kita sendiri dengan cara ya kita menjaga kesehatan kita ya. Kita sebagai anak Tuhan, hal rohani penting, sangat penting. Tetapi hal-hal jasmani untuk menjaga kesehatan kita juga kita perhatikan. Kalau kita menghargai diri sendiri, kita enggak sembarangan ya. Kita menjaga kesehatan, tidur yang teratur, olahraga ya, jaga pola hidup yang sehat dan sebagainya. Itu artinya kita menghargai hidup kita, menghargai diri kita. Dan itu sebetulnya yang Tuhan ingin supaya kita mengerti bahwa kita nilai hidup kita di hadapan Tuhan seperti itu, maka engkau harus menghargai dirimu sendiri. Termasuk menghargai diri sendiri, termasuk bagaimana cara kita bergaul atau manner kita ya. Manner kita artinya bagaimana cara kita berpakaian, etika dalam pergaulan ya. Bagaimana sikap kita, cara ngomong kita ya. Ya ini bukan berbicara tentang satu kemewahan ya. Kalau cara seperti misalkan berpakaian ya. Kalau kita bukan perkara mahal atau tidaknya pakaian, tetapi kita sebagai umat Tuhan kalau kita mau menghargai diri sendiri ya cara berpakaian kita ya enggak seenaknya, enggak serampangan. Kita pakai pakaian yang rapi, yang bersih ya, jaga bau badan dan sebagainya. Nah itu semua cara bagaimana kita menghargai diri sendiri ya. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, baru orang lain bisa menghargai kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Makanya kalau kita mengerti ya bahwa kita berharga di mata Tuhan, ya jangan mengasihi diri sendiri, hargai diri sendiri, dan juga harus berusaha menghargai orang lain. Ya, mengingat orang lain juga berharga di mata Tuhan. Dia juga orang yang dikasihi Tuhan ya. Dengan segala kekurangan kelemahan kita nggak boleh meremehkan orang ya. Seringkali kita guyon-guyon itu dengan teman-teman lupa ya. Mungkin menyinggung hal fisik dan sebagainya ya. Memandang rendah orang lain. Orang dibuat kemampuan juga cara berpikir dan sebagainya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang penting dari semua itu adalah bahwa kita harus bisa menghargai dan menghormati orang lain. Ya, itu poin yang pertama bahwa kita berharga di mata Tuhan, nilai hidup kita, maka kita juga harus belajar menghargai diri kita sendiri ya. Kemudian di dalam pandangan Tuhan ya. Mungkin enggak terlalu lengkap tapi hari ini kita bisa belajar beberapa poin supaya kita mengerti nilai hidup kita ini dalam pandangan Tuhan tidak serta-merta ditentukan dengan atau lebih tepatnya bahwa nilai hidup kita itu ditentukan dari hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan ya. Bagi kita umat Tuhan kita harus mengerti bahwa Tuhan melihat kita, menilai hidup kita itu didasarkan ditentukan dengan hal-hal yang kekal. Jadi nilai hidup kita tidak terbatas pada kehidupan di dunia ini saja ya, tetapi lebih-lebih mencakup kehidupan kekal. Itu artinya berbicara tentang kekudusan ya. Matius 5 ayat 29 mengatakan demikian. Ini ayat jangan disalahartikan, tapi ini dijelaskan bahwa hal-hal kekal itu jauh lebih penting, lebih bernilai daripada hal yang ada di dunia ini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Ayat yang ke-30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi yang berbicara tentang nilai kekal yang pertama adalah tentang kekudusan hidup. Ya. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kekudusan artinya sesungguhnya adalah dipisahkan. Ya. Engkau tidak sama dengan dunia. Cara hidupmu, prinsip-prinsip hidupmu harus sesuai dengan kerajaan Allah. Ya. Artinya bahwa kita harus menjaga semua ini. Kita harus mengalami perubahan. Itu berbicara tentang bagaimana tindakan kita sehari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya.
Jadi bagi Tuhan, nilai kita sangat ditentukan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Dan kalau kita berbicara tentang kekekalan, pertama tentu kita berbicara tentang kekudusan. Ya, hidup kita harus benar-benar mengerti tentang kekudusan ini. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita harus selalu menjaga kehidupan rohani. Ya. Doa dan ibadah itu gak bisa ditinggalkan. Ya. Hari-hari ini banyak orang ya mungkin meninggalkan doa dan ibadahnya. Ya. Seolah-olah sudah enggak apa-apa, yang penting setelah baca firman selesai ya sudah, tapi jam-jam doa, jam ibadah enggak diperhatikan ya. Firman Tuhan kalau kita ngomong soal kekudusan dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Jadi pikiran kita tentunya harus diisi dengan firman Tuhan supaya kita mengerti ya. Hidup menjaga kekudusan itu mau berubah ya dari kehidupan yang serupa dengan dunia ya. Kemudian kita berubah dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah ya. Artinya sederhana. Sederhananya perkataan ini berbicara tentang taat akan firman Tuhan ya. Mau dibimbing oleh Roh Kudus, taat akan firman Tuhan, melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, itu yang menjadi dasar supaya kita hidup dalam kekudusan. Memang hari-hari ini banyak tawaran-tawaran ya. Banyak hal-hal yang sudah menjadi kompromi-kompromi dalam kehidupan kekristenan ya. Dan kita nggak boleh ikut-ikut di situ karena nilai hidup kita jelas-jelas ditentukan oleh hal yang kekal yaitu kekudusan hidup. Kita harus straight lurus dalam hal ini ya. Makanya gereja juga harus menjadi istilahnya penjaga ya, penjaga bagaimana pengaruh-pengaruh dari luar itu begitu masif ya, begitu besar untuk mempengaruhi kehidupan orang bergereja ya. Yang namanya gay, lesbi dan sebagainya itu begitu banyak ya, bukan hanya itu saja ya, pornografi sudah menyerang kemana-mana melalui medsos dan sebagainya. Maka kita harus menjaga hidup ini benar-benar ya. Apalagi hari-hari ini internet sudah enggak terbendung ya, siapapun bisa mengakses situs-situs dari manapun, dari usia berapapun, semua sudah bisa, semua bawa handphone, semua punya internet, semua. Nah, jaga kekudusan hidup kita harus belajar seperti benar-benar belajarkan kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang tua kita juga harus hati-hati. Sebagai orang tua tanggung jawab kita berat ya. Kalau kita rindu anak-anak kita juga hidup dalam kekudusan, maka kita harus benar-benar menjadi teladan bagi mereka. Mereka bisa melihat kehidupan kita ya. Juga dalam hal berbisnis hari ini juga banyak kompromi-kompromi ya, bahkan hal-hal yang pokoknya menghalalkan segala cara karena dunia tambah susah. Tapi sebagai umat Tuhan penting bagi kita untuk menjaga nilai hidup kita ini tetap di mata Tuhan bahwa kita ini bernilai ya, bernilai tinggi di hadapan Tuhan dengan cara menjaga kekudusan. Taat akan firman Tuhan, ya, itu sudah harga mati ya, taat akan firman Tuhan ya. Yang ketiga, nilai hidup kita di mata Tuhan ya tidak ditentukan dari apa yang kita peroleh, tetapi dari apa yang kita beri. Ya. Kalau dunia menilai seseorang dari apa yang dimiliki, ya. Apa yang diperoleh, didapatkan, pencapaian-pencapaian ya. Hidup itu diukur dengan sudah punya ya, atau belum punya ya. Oh, orang itu luar biasa ya. Selalu orang memberikan nilai tinggi karena apa? Karena orang ini kaya ya, orang kaya, orang yang berhasil ya, dengan kedudukannya yang tinggi dan sebagainya, apa yang sudah dimiliki, orang menghormati begitu ya. Tetapi di mata Tuhan itu bukan apa yang kita peroleh ya. Nah, orang Kristen kebanyakan juga berpikir secara dunia ya, bahwa kita ini berhasil kalau kita
mendapatkan semua yang kita inginkan ya. Ya Tuhan menjanjikan berkat kepada kita, betul ya. Tetapi nilai hidup kita ditentukan bukan dari seberapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kita ngomong apa yang kita beri, itu firman Tuhan katakan dari buahnya lah kita ini akan memiliki nilai hidup. Dari buah. Ya. Buah itu artinya sebuah tumbuhan, buah-buahan ya. Kalau nggak menghasilkan buah, ya nggak ada nilainya. Ya. Pohon durian kalau nggak menghasilkan durian, ya percuma dia. Ya. Kita ingat perumpamaan tentang pohon ara yang ada di kebun anggur. Ya. Sudah beberapa kali tuannya datang, sudah berusia berapa 3 tahun datang, nggak ada buahnya pohon ara. Ngomong begini, akhirnya kasih kesempatan tidak berbuah juga. Kalau sudah tidak berbuah, percuma. Makanya katakan, buat apa dia hidup di kebun anggur, percuma, tebang aja. Ya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Gitu ya. Jadi sebagai umat Tuhan kita mengerti, kalau kita tidak menghasilkan buah, ya, tidak mempunyai kontribusi memberi sesuatu bagi kerajaan Allah, kita ini sia-sia. Ya. Nggak ada nilainya, di hadapan Tuhan nggak ada nilainya. Ya. Mungkin kita istilah dalam tanda kutip ngertu gitu untuk beribadah. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan sesuatu, tidak bisa menjadi berkat, tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Hidup kita, karakter kita juga tidak berubah-ubah ya. Sama aja akhirnya kita nggak ada gunanya, artinya bahwa kita nggak mempunyai nilai ya. Bagi Tuhan, ukuran dipakai adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang sudah kita berikan. Ya. Nah, Yesus dalam hidupnya selama di muka bumi, dia memberikan teladan. Bagaimana cara gaya hidupnya itu, yaitu memberi. Ya. Kita baca Injil itu semua ya. Ada perempuan Samaria, Tuhan memberikan pengampunan. Ya. Memberikan pengampunan, bukan menghakimi, tapi memberikan pengampunan. Memberikan kesembuhan, memberikan hiburan, memberi makan, memberi kehidupan. Ya, Lazarus yang mati dibangkitkan. Ya. Bahkan yang terakhir adalah dia memberikan nyawanya. Memberi segala sesuatu memberi. Ya, Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi nilai hidup kita, tadi yang pertama bahwa nggak usah kita ini bingung dengan pendapat orang lain. Kita juga tidak lihat keadaan kita karena kita berharga di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan melihat nilai hidup kita berdasarkan apa-apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan kekekalan. Ya, dengan kekekalan. Makanya saya percaya bahwa setiap pelayanan kita, setiap pengorbanan kita, ya, setiap ketaatan kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan melihat buah yang kita hasilkan atau apa yang sudah kita berikan atau yang kita sudah lakukan, apakah kita sudah menjadi berkat, ya itu yang bernilai di hadapan Tuhan. Kalau untuk semuanya untuk aku semua, ya itu bukan menyalahi nilai kehidupan seorang umat Tuhan ya. Jadi tapi kebanyakan sekarang kita kan seperti itu. Jadi maunya kita mendapatkan sesuatu ya. Berdoa selalu mendapatkan sesuatu. Jarang orang berdoa begini, Tuhan biarlah aku bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang kumiliki ini. Tuhan tunjukkan apa yang kupunya itu aku berikan kepada siapa, misalkan seperti itu. Apa yang aku lakukan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tunjukkan aku harus melayani siapa ya dan sebagainya. Ya, aku harus melakukan apa? Jarang, kebanyakan kita Tuhan tolong masalahku, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati keluargaku dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya minta untuk mendapatkan. Padahal nilai kita ditentukan dari apa yang kita beri, kita lepaskan, kita beri. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan itu kita harus bertumbuh dalam kasih. Ya. Hanya orang yang punya kasih yang bisa memberi. Ya. Kalau kita punya kasih, maka kita bisa
memberi. Nah, bertumbuh dalam kasih ini tentunya step by step ya. Artinya bahwa kita nggak mungkin, jadi anak Tuhan sekarang dengar firman Tuhan seperti, oh ya langsung tiba-tiba melakukan hal-hal yang spektakuler. Enggak lah, karena kita ini semua mengalami proses ya. Enggak gampang orang memberi itu, enggak gampang ya. Tapi kalau kita mau bertumbuh, artinya kita mau belajar ya. Step by step. Saya percaya bahwa itu bisa kita kerjakan, lakukan sehingga kita mempunyai nilai di hadapan Tuhan ya. Artinya gini, dalam hal-hal belajar mengasihi, bertumbuh dalam kasih dengan tindakan nyata ya. Jadi artinya apa yang sudah firman Tuhan nyatakan, tulis itu kita lakukan ya. Kita belajar dari mungkin hal-hal yang sederhana saja, yang kecil dulu kita belajar ya. Saya masih ingat begini ya. Waktu saya masih pacaran itu, nenek dari pacar saya yang sekarang jadi istri saya ya, itu sakit di rumah sakit. Saya sebagai umat Tuhan ya, mengerti bahwa ini dia belum mengenal Tuhan. Maka saya harus menyampaikan ya Injil itu, bahwa Yesus adalah juru selamat, dan keadaannya enggak baik ya, kondisinya enggak baik. Artinya dia hanya dokter sudah prediksi hanya beberapa waktu aja dia akan meninggal begitu ya. Nah, ketika saya melihat seperti itu, saya tahu firman Tuhan ya, saya mau, tapi saya enggak berani. Enggak berani. Saya tahan-tahan setiap besuk ke sana, kesempatan bukan hanya sekali, beberapa kali saya datang besuk, enggak berani terus, sampai akhirnya suatu saat sampai dipanggil Tuhan, saya enggak ngomong satu patah kata pun. Oh, saya nyesel waktu itu ya. Jadi saya, Tuhan bagaimana sih ini? Tapi kalau kita mau belajar, ya kita buat kesalahan juga, kita buang kesempatan ya, sesuatu yang enggak baik yang kita alami. Tapi kalau kita mau belajar step by step kecil, akhirnya saya ketika ada salah satu itu sepupu saya ya, dalam jangka waktu yang cukup berdekatan begitu, dia sakit keras ya, dan kemudian saya waktu ke sana ya, menyambanginya, saya langsung memberanikan diri karena saya tahu dia sudah tinggalkan Tuhan. Jadi saya izin sama, di rumahnya masih ada patung-patung yang dia berdoa pada patung-patung itu masih banyak. Mereka menyembah hal seperti itu. Saya katakan kepada istrinya waktu itu, saya izin, saya mendoakan dan saya akan ngomong sesuatu kepada sepupu saya ini ya. Dan akhirnya saya bacakan Injil, saya katakan, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya enggak peduli ya, mungkin dengan sedikit saya memberanikan diri, saya enggak mau istrinya tersinggung atau apa, saya enggak peduli lagi. Kenapa? Karena bagi saya sudah belajar bahwa itu kita harus memberanikan diri. Dan akhirnya saya berhasil ya, menyampaikan apa yang menjadi, yang saya mengerti melalui firman Tuhan, bahwa keselamatan itu ya bagi kita sebagai umat Tuhan harus memberitakan juga. Kalau kita mengalami kasih, maka kasih yang kita alami juga harus bisa kita berikan kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami kasih Yesus. Ya. Artinya kita mau belajar dalam tindakan nyata, step by step kita belajar. Dalam hal memberi juga sama. Ya. Memberi itu orang pasti punya, sebagai umat Kristen saya percaya semua orang pasti punya keinginan untuk memberi. Ya, memberi materi begitu, bantuan ya, keuangan dan sebagainya. Pasti ada dorongan untuk memberi, tapi kadang-kadang bukan tidak berani kalau ini ya, kalau menyampaikan Injil bisa orang nggak berani dan sebagainya. Tapi itu harus belajar dengan tindakan yang nyata. Dari hal yang kecil, step lama-lama kita bisa melakukan ini ya. Kasih itu harus dilatih ya. Bertumbuh dalam kasih itu harus dilatih. Ketika kita mau memberi, biasanya orang itu mulai menghitung-hitung, oh kebutuhanku lebih baik pakai ini dan pakai ini dan pakai ini dan pakai ini. Akhirnya gagal memberi. Tapi mari kita belajar bahwa nilai hidup kita ditentukan dari apa yang kita beri. Itu sebabnya kalau ada seseorang dan kita mampu untuk menolong seseorang, belajar. Tidak usah mulai dari yang besar. Yang kecil aja, mulai terus, mulai belajar. Kalau kita sudah melangkah, kita mulai bertumbuh, membantu mereka yang membutuhkan, mulai menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang sekitar kita ya. Untuk kita selalu,
Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kemudian kita juga belajar kalau ada orang yang bersalah, kita belajar untuk memberikan pengampunan seperti yang sudah diteladankan Yesus, ya. Memberi pengampunan kepada Petrus, memberi pengampunan kepada kita. Apapun kesalahan kita, kita juga diampuni Tuhan. Bagaimana mungkin kita nggak bisa untuk mengampuni? Pasti bisa, ya, pasti bisa. Asal kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, ya. Belajar untuk memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan, ya, keselamatan yang kita terima, kita mulai belajar. Saya percaya Bapak Ibu, maka kita mempunyai nilai hidup yang tinggi di hadapan Tuhan, ya. Yang kita lakukan, kerjakan mungkin bagi kita kadang-kadang hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita sudah mulai belajar, ya, Tuhan bisa pakai yang kecil menjadi besar, ya. Apa yang seolah-olah bagi kita, alah cuma gini tok loh Tuhan, saya bisanya cuma ini aja, memberi ini mungkin tidak berarti dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu melihat hati, ya. Bukan melihat besarnya apa yang kita kerjakan, lakukan, ya. Tapi Dia melihat hati kita. Kalau kita mau mulai memberikan sesuatu, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan, memakainya untuk hal-hal yang besar. Bagi Dia hati kita cukup nilai. Dia melihat nilai kita, hati kita ini, kita mempunyai hati yang untuk memberi dan kita mulai melakukannya. Maka Tuhan melihat ini, ya. Kadang-kadang kita berpikir, apa artinya sih aku melakukan seperti ini, rasanya enggak. Tapi kita ingat, 5 roti 2 ekor ikan diberikan oleh anak kecil kepada Yesus. Itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki yang belum termasuk perempuan-perempuan itu. Dari 5 roti 2 ikan, kelihatannya hal yang sepele yang enggak berharga. Tapi kalau kita mau memberi sesuatu, maka Tuhan bisa pakai semuanya itu. Jangan lihat besar kecilnya, apa yang kita mampu lakukan, itu yang kita kerjakan, lakukan, dan kita latih dalam kehidupan kita. Maka saya percaya, ya, kalau kita memahami nilai hidup kita dan menerapkannya, kita dapat menjalani hidup yang bernilai ini di hadapan Tuhan, dan pasti kita memiliki hidup yang bermakna. Ingat, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi engkau. Jangan pernah rendah diri, hargai dirimu sendiri. Dan ingat, kita harus berusaha melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena hal-hal kekekalan itu yang membentuk nilai kita. Buah yang kita berikan itulah yang membentuk nilai kita di hadapan Tuhan. Pasti kita akan berbahagia hidup, ya, di dalam ketika kita memahami nilai-nilai ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan, lakukan, kita tahu bahwa kita punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bukan karena apa yang kami kerjakan, lakukan, tetapi kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan menjadikan kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap yang mendengarkan, setiap yang mendengar kebenaran firman ini boleh mengerti bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tidak akan menjadi rendah diri lagi Tuhan. Mungkin orang lain meremehkan kami, orang lain tidak memandang kami, memandang sebelah mata kepada kami tidak dianggap, tetapi kami percaya kami berharga di mata-Mu, Engkau mengasihi kami dan itu lebih daripada cukup Tuhan. Itu sebabnya biarlah ajar kami untuk kami boleh belajar berjalan di dalam kebenaran-Mu ini sehingga kami boleh memiliki nilai-nilai hidup yang sesuai seperti yang Kau ingin dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami, mampukan kami untuk kami taat akan kebenaran firman-Mu, berjalan di dalam tuntunan pimpinan-Mu sehingga hidup kami bermakna di hadapan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, biarlah semuanya Tuhan, semuanya berjalan dalam rancangan-Mu, semuanya berjalan dalam tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, dan kami boleh menerima hal-hal yang baik dalam kehidupan kami melalui berkat-berkat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada setiap kami, melalui kebenaran firman-Mu ini Engkau mengubahkan kehidupan kami yang minder, yang rendah diri dalam nama Yesus, Engkau ubahkan menjadi pribadi yang kuat, yang percaya diri, yang menghargai diri sendiri, yang mengerti tujuan hidupnya, rancangan hidupnya sesuai dengan apa yang Engkau rancangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord, lebih dari segalanya Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau, yes, kami tinggikan Engkau Bapa, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, yes, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik.
laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.